Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan JC07. Kali ini saya di Sekretaris Ban SM Provinsi Kalimantan Barat dan saya ditemani oleh Bapak Ketua Ban SM Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Salmon MBD. Dan kali ini kita akan bahas tentang kebijakan umum dan bagaimana akreditasi dilaksanakan pada tahun 2021. Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak. Iya. Terima kasih Pak, waktunya sudah meluangkan waktu untuk kami wawancara. Iya. Pak, kami mohon informasi tentang bagaimana kebijakan Ban SM Provinsi Kalimantan Barat tentang akreditasi sekolah yang sudah kita laksanakan pada tahun 2021. Ya, terima kasih. Perlu kami sampaikan bahwa kebijakan akreditasi sekolah madrasah itu mengacu pada tag atau motto ya Ban SM, yaitu akreditasi bermutu untuk pendidikan bermutu. Artinya bagaimana supaya akreditasi itu bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan aturan. Itulah akreditasi yang bermutu. Tentu diharapkan nanti pada akhirnya sekolah atau madrasah satuan pendidikan yang akan mengikuti akreditasi atau yang akan diakreditasi itu betul-betul menyiapkan segala sesuatunya, dan insya Allah kalau sekolah madrasah menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perangkat pembelajaran di sekolah masing-masing atau di madrasah masing-masing, insya Allah akan menjadi sekolah yang bermutu. Nah, untuk sampai kepada akreditasi bermutu itu, kebijakan Ban SM itu ditopang oleh 4 pilar yang bermutu juga. 4 pilar itu adalah perangkat atau instrumen yang bermutu, yang kedua aksesori yang bermutu, yang ketiga manajemen yang bermutu, kemudian yang terakhir adalah hasil akreditasi yang bermutu. Seperti itu, Pak. Ya, Pak. Ini kan akreditasi sudah dilaksanakan Pak ya. Kemarin prioritas utama dalam akreditasi tahun 2021 itu bagaimana Pak? Ya, di tahun 2021 kita mendapat alokasi untuk diakreditasi itu sebanyak 276 sekolah madrasah. Awalnya seperti itu. Ketentuannya untuk 276 sekolah madrasah itu yang pertama adalah sekolah atau madrasah yang belum terakreditasi, artinya ini adalah sekolah yang baru berdiri atau mungkin sudah lama berdiri tapi tidak pernah diakreditasi. Itu menjadi prioritas utama. Yang kedua yang menjadi prioritas berikutnya adalah sekolah atau madrasah yang statusnya PT, tidak terakreditasi. Itu kebijakan tahun ini seperti itu. Ternyata dari 276 sekolah madrasah yang TT itu ada 4 sekolah madrasah yang BT belum terakreditasi. Jadi yang banyaknya adalah sekolah madrasah yang statusnya TT atau tidak terakreditasi. Apakah hanya 276 Pak? Ya. Awalnya kita diberi alokasi itu 276. Tapi setelah kita melaksanakan visitasi di tahap pertama, sebanyak 203 sekolah madrasah di 14 kabupaten kota, diperhitungkan ternyata kita masih memiliki anggaran atau dana yang bisa menambah sasaran untuk akreditasi, baik itu sekolah maupun madrasah. Kemudian akhirnya pada tahap kedua kita bisa melaksanakan akreditasi visitasi kepada 120 sekolah madrasah. Tambahan ya Pak ya? Tambahannya sehingga akhirnya keseluruhan sekolah madrasah yang bisa diakreditasi yang semula alokasinya 267 menjadi 323 sekolah madrasah. Berarti ada efisiensi dong Pak? Ya. Ada efisiensi. Tetapi dengan catatan juga efisiensi ini tidak mengurangi hak asesor, katakanlah, karena asesor itu yang melakukan visitasi ke sekolah atau ke madrasah. Efisiensi ini pertama karena
ternyata sekolah madrasah ini berada di pedalaman. Ya. Ketentuannya pada asesor itu mereka disiapkan untuk biaya penginapan atau hotel ya. Ya, ya. Tetapi karena di pedalaman kan tidak ada Hotel, ya. hotel, akhirnya mereka ya nginap di rumah guru, di rumah kepala sekolah, atau bahkan mungkin di sekolah itu sendiri, sehingga dana untuk penginapan tidak terpakai dan kami juga tidak bisa memberikan begitu saja. Ya. Paling-paling yang bisa diberikan itu maksimal 30%. Begitu juga dengan transportasi ya. Ya. Untuk beberapa daerah kita siapkan katakanlah untuk memakai pesawat terbang, misalkan ke Ketapang gitu. Ya. Tapi ternyata karena asesor yang ke Ketapang itu adalah asesor yang dari Pontianak. Oh, dari ya. Ternyata mereka tidak mempergunakan pesawat terbang, atau sebaliknya asesor yang dari Ketapang ke Pontianak disediakan untuk pesawat terbang, tapi mereka lebih memilih perjalanan darat. Itu esensinya. Yang berikutnya itu kita sediakan juga biaya untuk tes antigen dan PCR untuk asesor. Diharapkan setiap asesor mau melakukan visitasi ke sekolah, ke madrasah itu apabila lewat perjalanan darat harus antigen, kemudian apabila memakai pesawat terbang harus PCR. Ternyata itu pun tidak banyak dimanfaatkan karena mungkin merasa bahwa asesor itu sehat-sehat saja, baik-baik saja, sehingga mereka tidak khawatir datang ke sekolah, ke madrasah. Tetapi tetap kita meminta kepada mereka selama melakukan visitasi tetap memegang berpatokan kepada protokol kesehatan. Pak, dari sasaran yang sudah divisitasi oleh asesor tadi, apakah sudah diumumkan Pak hasilnya? Ya. Memang untuk menentukan status sekolah atau madrasah itu apakah A, B, C atau TT memang melalui proses. Proses pertama itu dilakukan validasi ya. Proses pertamanya dilakukan visitasi, kunjungan oleh asesor ke sekolah ke madrasah. Setelah itu dilakukan validasi atas hasil visitasi. Berikutnya hasil validasi oleh asesor itu diverifikasi lagi oleh anggota BAN, baik BAN provinsi maupun BAN dari pusat. Setelah itu hasil verifikasi di BAN ini dibawa ke sidang pleno BAN SM. Setelah diplenokan baru diumumkan, dan alhamdulillah rangkaian itu sudah dilalui dan sudah diumumkan oleh BAN SM. Insya Allah sekolah madrasah sudah bisa melihat hasilnya di website BAN SM. Silahkan bisa dilihat di sana untuk Provinsi Kalimantan Barat. Pak, dari sasaran itu apakah masih ada yang TT lagi Pak? Ya, dari 323 sekolah madrasah itu ternyata memang masih ada sekolah yang kembali lagi ke status semula. Awalnya TT, diharapkan itu bisa meningkat minimal C, tetapi setelah divisitasi dan seterusnya akhirnya status mereka masih di TT. Ini juga tentu kami sangat menyayangkan, padahal sesungguhnya kami sudah jauh-jauh sebelumnya memberikan informasi, meminta kepada pengawas, ke KPA untuk memberikan bimbingan, dan KPA pun Dinas Pendidikan atau Kementerian Agama juga saya perhatikan sudah banyak memberikan informasi bahkan sosialisasi. Tetapi mungkin karena untuk akreditasi ini kan banyak pihak-pihak yang terkait di sekolah di madrasah itu ya. Selain ada kepala sekolah, ada guru, ada orang tua murid, ada komite, ada stakeholder, itu perlu persiapan semua. Ya kalau tidak siap, memang akhirnya mereka akan kembali ke status TT. Dan dari 323 sekolah madrasah ini ada 25 sekolah madrasah yang kembali statusnya TT, baik itu di sekolah maupun di madrasah, di SDMI, SMP, MTS, begitu juga SMA, MA. Apakah yang tidak lulus itu atau yang TT itu bisa mengajukan banding atau keberatan? Ya,
Sebetulnya yang bisa mengajukan banding itu tidak mesti yang PT. Oh, gitu. Yang statusnya A, B, C, apalagi PT, silakan. Memang kebijakan Ban SM memberi kesempatan kepada setiap sekolah madrasah yang merasa bahwa itu hasilnya tidak sesuai dengan apa yang terjadi di sekolah atau di madrasah masing-masingnya, silakan disampaikan keberatan ke kami. Nanti tentu saja keberatan itu harus didasari atau diperkuat dengan data-data penunjangnya. Setelah itu nanti kami plenokan di Ban SM Provinsi apa memang alasan itu atau keberatan itu bisa diterima atau bisa ditolak. Waktunya berapa? Waktunya 14 hari setelah pengumuman. Kalau pengumuman kemarin itu sekitar tanggal 1 ya, tanggal 1 Desember, berarti kita tunggu sekitar tanggal 14 atau tanggal 15 Desember. Oke Bapak, terima kasih Pak. Kira-kira akreditasi tahun 2022 gimana Pak? Ya. Rencananya? Ya. Mengacu kepada kegiatan akreditasi di tahun 2021, maka memang kita harus lebih siap lagi untuk melakukan akreditasi di tahun 2022. Baik kami sebagai penyelenggara akreditasi Ban SM maupun pihak-pihak terkait dengan akreditasi. Siapa pihak terkait itu? Ya tentu pertamanya adalah setiap satuan pendidikan, sekolah, madrasah. Kemudian ada stakeholdernya. Kalau madrasah tentu stakeholdernya itu ke Kementerian Agama, kemudian kalau sekolah itu stakeholdernya ke Dinas Pendidikan dan pihak-pihak terkait lainnya. Tentu dan termasuk hari ini sebetulnya kita mengadakan rapat koordinasi daerah itu menyampaikan sosialisasi atau informasi untuk akreditasi tahun 2022. Walaupun kita belum sampai ke tahun 2022, tetapi kita sudah menginformasikan dari awal sekarang. Maksudnya supaya setiap pihak yang terkait dengan akreditasi ini bisa lebih siap lagi menghadapi kegiatan akreditasi di tahun 2022. Baik Pak Ketua Ban SM, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kami. Sahabat semuanya, demikian hasil wawancara kami dengan Bapak Haji Momon Salmon, MPD, selaku Ketua Ban SM Provinsi Kalimantan Barat. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan juga para pendengar atau penonton ini bisa mengambil manfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ketua. Sama-sama, terima kasih.